Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mirsa, Matanis TV dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama kami dalam acara podcast Ngobat, Ngobrol Bareng Sahabat. Seperti biasa, podcast Ngobat senantiasa menghadirkan perbincangan santai, namun satu akan nilai-nilai inspirasi, motivasi, edukasi, dan juga inspirasi. Dan di episode kali ini luar biasa sekali, kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Di kesempatan weekend ini, beliau di tengah kesibukannya menyempatkan diri untuk berkunjung, ngobrol-ngobrol, berbincang santai bersama kami. Dan mudah-mudahan perbincangan ini inspiring, karena yang kami sorot di sini, tekankan di sini lebih ke nilai-nilai impian besar dari seorang anak kecil yang tadinya dulu katanya sempat berbincang dengan kita di awal, tumbuh di lingkungan komplek pejabat semua, namun beliau sendiri yang bukan pejabat kan ya. Namun sekarang alhamdulillah malah kebalikannya, katanya anak dusun pun sekarang banyak ya, tidak harus menjadi pejabat untuk menjadi berguna ya, begitu Pak ya. Kalau itu langsung saja kita sapa dan perkenalkan beliau. Beliau adalah yang kami hormati Bapak Haji Depi Suhertoni. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, mungkin sebagian pemirsa ada yang belum mengenal beliau. Di tengah kesibukannya merupakan bupati dari kabupaten, salah satu kabupaten termuda di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Muratara. Betul Pak ya? Betul. Sejak Musyawarah Utara. Sejak kapan nih Pak? Kami itu kan sejak 2014. 2014. Iya. Dan saya bupati kedua definitif. Oh, jadi masih baru. Waktu itu yang pertama sebagai wakil bupati. Wakil bupati. Terus di 2020 pilkada ya kita dapat cobaan Allah, menang. Oh, cobaan, Pak? Ya, cobaan. Ini nih pemirsa mungkin yang patut kita sedikit tekankan. Di saat banyak sekali pejabat yang mengatakan alhamdulillah mendapatkan sebuah jabatan, ini kok cobaan nih, Pak? Karena jabatan itu apapun yang kita miliki ini sebenarnya cobaan. Ya. Rumah jabatan politik itu cobaan. Oh, cobaan. Karena kita harus tetap istiqomah dan amanah, kan itu perintahnya kan gitu. Tetapi kan dalam politik tidak segampang yang kita bayangkan. Cuman saya tetap ngomong bahwa ini cobaan, tapi cobaan yang mulia. Oh, cobaan. Karena kemuliaan kan dikasih. Semua orang pengen jadi bupati. Tapi hanya beberapa orang yang bisa menjadi bupati. Kalau judul lagu tuh Dunia Ini Panggung Sandiwara ya. Tinggal siapa berperan sebagai apa gitu. Nah, ya. Betul. Gitu. Kalau terjun ke dunia politik sendiri sejak kapan Pak Depi? Saya sebenarnya berpolitik itu sudah lama, tapi sebagai praktis langsung semenjak ikut pilkada Kabupaten Musyawarah Utara. Tapi kalau secara politik ya udah lama. Berarti dalam hitungan tahun itu termasuk newcomer ya Pak Depi ya? Ya, newcomer saya di bidang politik. Ya karena masih kalau anak bawang lah. Iya masih belajar. Kalau bahasa kemarin anak bau kencur katanya. Tapi saya lihat dulu kapasitasnya. Karena kalau anak bawa kencur muda belum. Kencur muda. Kamu kencur tua kan lemak deh jadi obat. Nah kencur muda ini bingung gitu. Tapi memang orang sering beranggapan lebih baik menjadi mangga muda daripada mangga yang sudah matang, ya. Karena kalau mangga sudah matang tuh besok lah busuk. Kalau mangga muda ini masih strong. Nah, kalau ngelihat dari latar belakang sebelumnya pekerjaan maupun pendidikan, Pak Depi ini kan bukan kaleng-kalengan. S3 di Monash University. Nah, saya nggak S3 tapi master aja. Master ya. Kemudian pikniknya kalau orang tuh, ini pikniknya kurang jauh. Kalau ini pikniknya tuh jauh banget ya. Terus pernah bekerja sebagai termasuk on the top ya di salah satu perusahaan raksasa multinasional ya. Ya, Newmont. Saya Newmont sama Hutchison Wampu. Wah, itu jabatan yang bukan kaleng-kalengan. Nah, ini kan sebenarnya Pak kalau dari sisi tanda kutip kenyamanan ekonomi kayaknya sudah di zona nyaman sekali itu. Kok mau-maunya sih cebur-ceburan di Lumpuh, juang-juang lagi ini balik ke desa nih Pak. Ya hidup ini berproses ya kan. Ya. Kita tidak bisa memilih kadang-kala. Oh ya. Tetapi hidup ini pilihan. Nah pilihan itu biasanya kita diajarkan karena agama kita kan, agama manapun mengarahkan kita itu kemana itu merupakan sekali lagi pilihan Tuhan gitu. Oh ya.
Nah, ketika pilihan Tuhan, apapun yang dipilihnya pada kita, seperti yang saya bilang tadi, bahwa itu adalah cobaan. Cobaan untuk siapapun. Banyak orang bilang karena kita banyak duit, misalnya cobaannya bagus, hidup susah, cobaannya susah. Sebenarnya tidak, tergantung bagaimana kita mensikapinya itu sendiri. Gitu. Nah, kayak saya terjun di politik, ya sudah saya jalanin dengan baik. Yang melatar belakangnya apa tuh? Yang melatar belakangnya ya karena kita selalu ikut di bidang politik, kegiatan politik. Iya. Jadi suka nggak suka, ya kita akan menjadi suatu ketarik gitu, ya kan? Kayak besi lah. Kalau besi dia dewean, nggak bakal nyebrang dia. Para ke menit nempel dia. Kira-kira begitu lah. Jadi ada yang narik, ada yang norong lah ya. Nah, setelah diberikan amanah Pak ya, kurang lebih 1 tahun ini Pak ya, kurang lebih setahun ini, tentunya sudah menemui hal-hal yang baru dan tidak mudah Pak ya untuk memimpin suatu kabupaten, apalagi ini kabupaten yang baru berdiri, anak baru mungkin 1 tahun tuh baru belajar jalan ya, gitu. 8 tahun lah ini. Oh iya. Nah ini kalau selama masa kepemimpinan Bapak yang sekarang ini kurang lebih 1 tahun ya, apa saja nih yang sudah dicapai? Sebenarnya kalau ditanya apa saja yang sudah dibikin, satu belum banyak yang dibikin, ya kan? Iya. Kedua belum ada yang kita banggakan sebagai prestasi. Tetapi kita kepala daerah itu kayak saya pribadi, pertama yang paling penting itu merubah kabupaten itu. Misalnya dari tidak bagus pelan-pelan menjadi bagus, kan gitu tugas kita kan. Dari tidak ada menjadi ada, kan? Dari misalnya jelek kita perbaiki, dan itu adalah merupakan tugas atas amanah tersebut. Gitu. Tapi kalau ditanya saya apa sih yang udah saya buat, belum banyak. Belum banyak saya buat. Kalau ditanya misalnya apa prestasi, ya belum ada prestasi. Tapi saya bersyukur bahwa Muratara sekarang itu sudah sangat berubah. Kami aman, damai, kemudian ya gembira bersama. Kenapa gembira bersama? Ya wajar kami bergembira karena kabupaten baru. Bayangin kalau nginduk kan? Betul. Kalau nginduk misalnya paling dialokasikan hanya 100 miliar. Tapi sekarang kami berdiri sendiri, walaupun anggarannya tidak sebanyak yang ada, tetapi ini jauh lebih banyak yang bisa kami buat untuk daerah. Kemudian pelayanan juga lebih dekat kepada masyarakat. Ini mungkin Dindo belum tahu. Secara geografik, Kabupaten Muratara itu kan paling jauh Desa Pau, kemudian Kuto Tanjung. Nah, secara infrastruktur sendiri kita masih jauh di belakang gitu, karena kabupaten baru. Tapi sekali lagi kalau ditanya apa sih yang dibuat, belum banyak. Ada prestasi nggak? Nggak ada prestasi. Cuman gimana caranya Muratara bergembira, aman dan damai. Ini jawabannya diplomatis sekali ya. Kalau kata istilah orang tuh merendahkan diri, meninggikan mutu. Karena kebanyakan kalau ini sering sekali Pak kita tanyakan kepada pejabat-pejabat, biasanya langsung dengan berapi-api, oh saya tapi kadang-kadang normatif ya. Dan sebenarnya pengakuan kepada keakuan. Sementara ini yang ditimbulkan di sini, oh ini kerja tim ya, menyampaikan, dan beliau dengan kerendahan hati menyampaikan, oh ini bukan kerja, padahal ya tetap berlakunya kepada siapa pemimpinnya kan. Artinya mengakui Bapak ini bukan kerja sendiri Pak ya? Kan. Harus didukung stakeholder. Kita sebagai kepala daerah itu tidak akan pernah bisa bekerja sendiri tanpa dibantu struktural daripada birokrasi yang ada, kayak kepala dinas sampai ke bawah. Keywordnya. Sampai ke kades. Walaupun struktur birokrasinya bagus, tapi tidak didukung masyarakat juga tidak bagus. Artinya ini satu tim yang besar gitu, Kabupaten Musirawas Utara. Kayak kami kan harus ngerubah nih. Kami paling ujung, yang dulu selalu dibilang, waduh, Muratara serem lah ini. 4 jin buang anak ya. Nah sekarang enggak. Apalagi kami Kabupaten Musirawas Utara merupakan lintas Sumatera dan di tengah-tengah jalannya Sumatera. Dan kami sangat nyaman dan welcome dengan siapapun untuk lewat.
Nah ini tadi yang bilang merendahkan diri, meninggikan mutu kan, menyebutkan bahwasanya masyarakatnya itu sendiri akhirnya merasa bahagia, yang tadinya mungkin mudah-mudahan dengan keberadaan beliau ini tingkat kriminalitas juga menurun dengan peringkat kebahagiaan masyarakat itu sendiri, Pak ya. Nah kalau untuk Muratara sendiri setelah Bapak memimpin selama kurang lebih berapa tahun ini, apa sih Pak PR-PR yang perlu Ya, sebenarnya tidak sendirian ya Pak? Ya, kami Kabupaten Musirawas Utara itu salah satu kabupaten termuda, tertinggal, termiskin, dan ter-IPM rendah se-Sumatera Selatan. Tapi terdaftar Pak ya? Terdaftar. Dan itulah yang menjadi PR kami Kabupaten Musirawas Utara. Di jajaran pemerintah, kemudian juga masyarakatnya, dan juga koordinasi provinsi kan gitu. Ini merupakan tugas yang berat. Tetapi ini bisa menjadi ringan kalau dikerjakan dengan gembira dan bersama-sama. Oh gitu ya. Gembira dan bersama-sama. Nah, untuk serapan lapangan pekerjaan sendiri Pak di zamannya ini? Iya, karena daerah ini menjadi daerah tertinggal, termiskin dan segala macam, itu menjadi salah satu faktor. PDRB-nya rendah kan gitu. Tantangan tersendiri ya? Iya, tetapi kami Musirawas Utara itu punya challenge, yaitu kami punya sumber daya alam yang banyak, yaitu tambang. Oh tambang ya? Nah, walaupun kami punya tambang banyak, tetapi kami punya handicapnya, tantangan. Karena jarak angkutnya jauh. Oh ya. Nah, sekarang juga tambang mulai bergerak bagus kan, karena harga batu bara bagus, kebun kan. Itu saya sama perusahaan selalu ada rapat reguler bahwa saya menekankan ya ini harus ada manfaat, yaitu mendorong tenaga kerja lokal. Nah, tenaga kerja lokal ini harus melalui vokasi kan. Nah, tidak bisa lokal itu hanya tukang bikin air minum, menjadi satpam, gitu, menjadi humas. Tapi dia harus vokasi, tekniknya di mekanikal, kemudian di operator, di admin, akuntansi. Itu penting supaya kalau dia punya pengalaman itu, anak-anak kami bisa juga berkompetisi ke provinsi lain, bahkan internasional, kan gitu. Oh, dengan optimalisasi pengelolaan SDA ini sendiri, akhirnya dapat menyerap tenaga kerja. Ya? Nah, sekarang udah mulai nih, ya baru di awal tahun lah. Dan itu memang titik beratnya Pak ya, tidak hanya melulu mengandalkan tenaga dari luar, apalagi di luar negeri, tapi bagaimana caranya sekarang mulai putra daerah lah. Ya, itu. Artinya mereka harus terlibat. Harusnya. Apalagi daerah kita kan daerah baru. Iya. Nah, jadi selain daripada itu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kita juga banyak dibantu oleh Pak Gubernur. Kemudian juga kita melakukan UKM. Ini kan secara gradual ya, tidak bisa secara cepat. Bahwa ini harus diset dengan secara baik, kemudian terencana. Nah, kalau melihat dari gaya kepemimpinan Pak Dewi ini kayaknya itu enjoy, easy going, kayaknya ngalir Pak itu Pak ya. Tentunya happy lah ya. Tapi mungkin tidak setiap hari itu happy. Pasti ada tantangan-tantangan sendiri. Apa itu? Pasti. Namanya kita ini kan berurusan dengan banyak orang. Ya kan? Di kabupaten sendiri dan di mana-mana. Tinggal kita menyikapinya kan gitu. Belum lagi sikap masyarakat yang beraneka warna. Kita jadi pejabat daerah ini, jadi pemimpin daerah ini, ya kita siap dengan kondisi apapun. Betul. Karena sifatnya kita ini adalah sifat, ya bagaimana ya, kalau terminologi dibilangin kayak menjadi dumping area, tempat segala masalah, ya memang segala masalah. Ya kan? Karena yang diurus ini suatu daerah dalam waktu 24 jam. Gitu. Bisa aja yang datang nanti ini, yang datang itu, gitu. Dan sebenarnya Pak Devi sendiri kan sudah tahu bahwasanya ini daerah baru, dan Pak Devi juga nyekamar, tentunya tadi keluar dari zona nyaman kan, bukan terima jadi warisan yang sudah jalan, sudah mapan kan. Gitu. Justru daerah yang masih perlu
ketidaknyamanan itu, mungkin Tuhan ngasih kita ke situ, ya kita harus bersedia dengan tidak nyaman dan harus bikin nyaman gitu. Mudah-mudahan ini the right man in the right place ya. Kayaknya untuk daerah yang kayak ini nih cocoknya nih orang yang strong kayak ini, gitu. yang lincah. Nah, Pak Depi, kami pernah baca artikel ya. Pak Depi pernah mengatakan bahwa anak dusun yang mempunyai mimpi besar untuk menjadi seorang pemimpin. Maksudnya apa sih? Ya gini lah. Kita ini sebenarnya ya, kayak saya ini kan benar-benar anak desa gitu. Iya, aslinya apa? Di Musirawas Utara. Di Musirawas Utara. Kecamatan Rawasilir, nama desa saya Belani. Gitu, Belani, kan? oke. Artinya memang asli putra daerah ya. Tapi kita sadari para pemimpin-pemimpin bangsa kita ini juga lahirnya ya dari desa semua. Rata-rata gitu. Dari desa, iya betul. Dari desa, hanya generasi berikutnya, kan gitu loh. Iya. Nah kalau dibilang mimpi besar bagaimana? Ya salah satu mimpi besar makanya saya ikut di kontemplasi politik untuk mencalon kepala daerah, ya tentu dengan suatu niat yang baik untuk memajukan daerah, kan gitu. Walaupun mungkin kita ini bukanlah seorang malaikat. Oh iya. Tetapi kita tidak ingin menjadi setan, kan begitu. Oh iya. Keren tuh quotes-nya. Walaupun bukan malaikat, jangan jadi setan. Iya. Jadi hantu lah dikit-dikit ya. Kalau istilah kita apa? Duit setan dimakan juga. Iya. Nah terus Pak, tadi kan cerita di awal pernah tadi ngomong sempat kita sebelum direkod bahwasanya Pak Depi pernah masa kecilnya tinggal di daerah Gotong Royong, terus rata-rata tuh pejabat gitu Pak ya, zaman-zaman Orde Baru di zaman dulu. Iya. Apa yang dirasakan lagi ke situ Pak? Ya dulu kan saya main di sini. Iya. Dan alhamdulillah kita dapat rumah singgah di sebelah. Oh, rumah singgah. Ya, jadi untuk daerah ini waktu zaman-zaman tahun 82 ke atas lah ya, 89. Ini daerah pejabat. Iya. Ada sekda di sini kan, ada asisten satu. Pak Zulkifli Siregar. Iya, kayak almarhum, kemudian Pak Wali Kota, mertuanya Pak Gubernur, kan di sini kan, gitu-gitu. Jadi daerah ini daerah elit sebenarnya. Iya. Dan Pak Depi waktu itu saya bukan termasuk kaum yang elit, karena saya bukan anak pejabat. Iya, anak dusun. Anak dusun. Kalau zaman dulu kan zaman sekolah, kau ini wong dusun. Iya. Cuman beda, wong dusun mah ini banyak kebun sawit, banyak kayu. Wong dusun maju. Iya. Ya, namun dulu kau ini anak dusun, toke betok, ya kan? Nggak jadi apa. Paling keren itu toke karet ya. Namun ini lah toke sawit, wong. Banyak, ya kan? Gitu. Jadi aku punya kenangan dewek lah daerah sini. Dan sangat familiar gitu. Dan rumah singgah kami di sebelah ini kan enak. Jadi pas lagi rumah singgah ya kamu ajak ngobrol ini ya santai. Ini apa tadi judulnya ngobrol bareng sahabat. Nah, sahabat kita kali ini nih yang inspiring juga kan. Apa Pak yang melatari bangun rumah singgah ini Pak? Melatari rumah singgah ini ini ya. Iya. Mayoritas kan ya aku ini wong dusun. Iya. Sudah jelas ke tadi. Kalau dia sakit, biasanya dikirim ke Palembang. Iya. Kalau tidak ke Siti Hodijah, ke Caritas, ke rumah sakit umum kan, gitu. Okay. Nah biasanya wong dusun, apa sakit siko, perginya 10. Iya. Betul kan? Nah kalau tinggal di rumah keluarga, 1, lemaknya cuma 2 hari. Sisanya kaget, mulai tidak nyaman kan dia. Iya. Keluarga tidak nyaman, wong itu tidak nyaman, itu 1. Kalau dia wong dusun, berobat di rumah sakit misalnya Siti Hodijah sini segala macam, keluarganya masih dirawat, dia kan harus ngekos. Iya. Nah kalau ngekos kan timbul biaya. Manolah sakit, mana segala macam. Dan ketiga, wong dusun belum tentu dia tahu Palembang. Iya. Betul kan? Iya. Nah dia tinggal di mana, nak pergi ke rumah sakit atau ngekos. Rumah sakit misalnya Siti Hodijah. Nah dia naik mobil lain. Perginya Prabu Muli. Mana ngurus ke wong sakit, mana inilah hilang pulau. Iya. Nah, ya kan? Lagian kalau ngurus wong sakit kan kalut Pak pikiran tuh kemana-mana. Nah, jadi dengan ada rumah singgah ini, masyarakat kami Kabupaten Musirawas Utara ya insya Allah tertolong. Makan dia gratis, ya kan? Walaupun makannya udah
terlalu Iya. Pokoknya makan mewah. lah standar. Ya, nasi ado, berasnya udah bau, ya kan? Iya, iya, iya. Tumisan buncis ado, Iya. gorengan iwak asin ado. Oh. Cukup lah, dibikin nyaman dan alhamdulillah terima kasih dengan teman-teman yang jago rumah singgah ini dan sama tim medisnya dari mana Muhammadiyah ya. Dari Muhammadiyah Iya. itu sosial gratis. Mereka para medik, dokter itu datang ke sini. Oh, oke. Ngecek ya kan, kemudian juga mensupport moralnya gitu-gitu ya. Dan ini diharapkan anak-anak para medik yang ada di manapun kalau mau ada kegiatan kemanusiaannya bisa ke sini. Oh, berarti ini inisiasi suatu kegiatan kemanusiaan sosial juga, Pak ya? Iya. Inisiasinya dari Pak Dari Devi? saya, iya. Oh, karena melatar belakangi berangkat Iya. dari anak desa tadi ya? Dia kan kalau orang dari desa itu mau ke rumah sakit, Iya, iya, belum betul. tentu dia tahu. Iya, heeh. Nah, apalagi gitu kan. Kaki nak nyuci. Nah, nak nyuci, kayak nak urus administrasi. Betul. Namun dia ke sini, balik ke sini, dibantu oleh tim kita rumah singgah. Sip-sipan Diantar, iya, ya, gitu. sip-sipan. Dan itu memang warga asal dari Musirawas Utara. Oh, Masya Allah. Dan itu buka ini juga Pak ya, silaturahim juga yang lebih Iya, luas lagi jadinya. Wah, Pokoknya Masya berkumpul lah dari situ. Allah. Jadi keluarga besar. Sehingga keakraban silaturahim itu makin berkembang juga Iya. walaupun tidak di daerah asal. Iya. Masya Allah. Dan tidak perlu lagi arisan-arisan tuh ini sudah ngumpul. Sudah tercipta sendiri. Ya Wah, kalau luar biasa. nyingok ini kondisinya kan, kalau kita sehat, Iya. ya itu masalah. Ah, iya. Tapi kan kita ini selalu berempati dengan ketika orang punya masalah dan orang tidak mampu, Iya, ya kan gitu. iya. Kalau orang-orang yang mampu, yang berpendidikan tinggi, itu kan autopilot. Iya. Nah ini kan kita ngurus wong-wong dusun, Iya. yang benar-benar low educated gitu loh ya. Yang kita harus penuh empati gitu loh. Berandai kita di posisi mereka, Nah, Pak, ya. itu. Mano men kita cak itu. Iya. Itu. Dan sayangnya tidak banyak Pak yang cak itu. Sayangnya pejabat tidak banyak yang cak itu. Ya, mudah-mudahan makin ke depannya makin banyak ya pejabat-pejabat yang Amin. mempunyai Iya. motivasi, kemudian latar belakang seperti Pak Devi juga. Mudah-mudahan ini jadi proyek percontohan juga ya. Ya hal-hal yang cak ini Pak sebenarnya bukan nak kita pencitraan, tapi lebih kepada menggugah. Oh ini hal baik, tidak apa-apa loh kita sebarkan kan untuk kebaikan. Pencitraan itu kalau politik itu tidak lepas dari bahasa itu, Iya. ya kan? Dan politisi itu harus siap gitu loh. Iya. Tapi kalau kita melakukannya itu ada value-nya, ada nilainya, ya kita lakukan. Tolong ya dibuat running text-nya tuh, keren. Oke Pak, ini luar biasa sekali. Cuma memang dibatasi kalau di YouTube nih udah boleh banyak-banyak atau Wong. Secukup kita masak Indomie Pak. Iya. Kalau masak nasi minyak lama. Oke, terakhir Pak, kira-kira harapannya ke depan untuk masyarakat, ya untuk pembangunan di Muratara sendiri, terus ke masyarakatnya lah. Ya kita kan masa jabatan saya tinggal kira-kira 2 tahun, 2 tahun. ya kan, sampai 2024. Iya. Ya saya bersama Pak Wakil Bupati, Pak Iya. Ustadz Inayatullah, Iya. ya tetap fokus kepada skala prioritas. Oh. Nah, skala prioritas kami kan adalah konektivitas jalan dan Iya. lain-lain, ya kan. Dengan segala keterbatasan dikarenakan adanya COVID segala macam, Iya. kita tuh banyak bersyukur karena dibantu oleh provinsi, yaitu Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Kalau tidak ada bantuan provinsi dan konsistensi provinsi dalam mensupport kami Muratara, kami sulit. Tapi alhamdulillah semenjak saya menjadi bupati, Iya. komunikasi kita dengan provinsi dan jajarannya sangat bagus. Oh, keren. Karena kami kan orang paling utara gitu. Pak Gubernur selalu bilang, Dep, kalaupun daerah kamu maju, yang senang Sumatera Selatan. Oh, iya, iya. Kalau daerah kamu tidak maju, kita juga yang maju. Iya, gitu. iya. Nah, kamu tuh bagian daripada badan-badan kami ini, gitu. Jadi, ya kita tidak bisa berdiri sendiri, Iya. karena kita bagian daripada provinsi Sumatera Selatan. Gitu. Dan alhamdulillah kami selalu dibantu. Dan sekali lagi kemajuan sebuah kabupaten itu tidak di tangan
seorang bupati sendiri, nggak tapi bisa. oleh stakeholder lainnya Ya, dan dan- terutama masyarakat, Pak. Iya, dengan tetangga Iya. kayak Muba, Mura, Lubuk Linggau, Harus jalin, Pak. Surulangun, ya harus jalin, nggak bisa kita jalan sendiri gitu. Ini aku dewe ini tidak bisa. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Iya, Pak terima kasih, Depi sama-sama. di kesibukannya meluangkan waktu mampir di podcast kita ngobrol bareng sahabat, dan sahabat kita kali ini luar biasa sekali Pak Pak Depi Suhertoni selaku Bupati salah satu kabupaten termuda Pak itu di Sumsel, yaitu Kabupaten Muratara. Mudah-mudahan dengan obrolan singkat ini Pak bisa menginspirasi Amin, amin, amin. orang yang menyimak, dan terima kasih juga untuk pemirsa podcast Ngobat dimanapun berada yang telah menyaksikan acara ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dapat mengambil hikmah dan ibroh dari perbincangan kita, dan mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami Andy Ruskan pamit, dan juga Pak Devi pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.